Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة وإلى ما نوينا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومشايخنا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا الأرواح الواقفين والمنفقين والمؤسسين والمعلمين لهذا المسجد شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته أجمعين. أما بعد. Para asatidzah, para sepuh, para hujjaj, bapak-bapak, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini kita masih dipanjangkan umur, disehatkan badan, ditetapkan iman dan Islam, diiringi taufik dan hidayah sehingga kita masih dapat melaksanakan tugas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita ke jalan yang diridhoinya
dan Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita senantiasa bersalawat kepada beliau, mengamalkan ajaran, tuntunan dan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada minggu lalu kita masih membahas tentang babur roja, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa salat itu menghapuskan dosa-dosa. Tentu beberapa riwayat menyatakan bahwa ada seorang laki-laki memeluk dan mencium perempuan. Kemudian dia datang pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengabarkan bahwa dia telah melakukan dosa karena dia memeluk atau mencium perempuan. Kemudian lantas Allah Subhanahu wa taala firmankan, diturunkan firman Allah, aqimus salata tarafain nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Aqimus shalah, tegakkan salat. Kapan? Tarafain nahar, di ujung-ujung, di pinggir-pinggir daripada siang. Wa zulafan minal lail, dan juga pada posisi malam. Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu yudhibnas sayyiat, menghapuskan atau menghilangkan dosa-dosa. Ketika dia berbuat dosa, kemudian turun firman Allah ini menunjukkan bahwa mendirikan sholat itu menghapuskan dosa. Kemudian orang itu berkata, alihadza ya Rasulullah, alihadza, apakah ini hanya khusus buat saya ya Rasulullah? Qala la, li jami'i ummati kullihim, ini buat semua umatku. Begitu besar harapan kita kepada Allah untuk mendapatkan maghfirahnya. Kemudian berkenaan dengan keridhaan Allah, kita berharap mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan amalan yang simpel dan gampang supaya Allah ridha sama kita. Apa itu? Innallaha la yarda 'anil 'abdi ay ya'kul al-akrah fayahmaduhu 'alaiha aw yashrab asy-syurba aw yashrab asy-syarba fayahmaduhu 'alaiha, rawahu Muslimun. Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba yang mana hamba itu makan makanan kemudian memuji Allah. Jadi kalau makan selesai alhamdulillah, kemudian minum, setelah minum kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang benar-benar memuji Allah? Orang yang menghargai makanan dan minuman itu. Maka biasanya orang yang menghargai makanan dan minuman adalah orang yang lapar dan orang yang haus. Syarbah itu bisa kopi, minum kopi, ya Allah, alhamdulillah, enak banget ini kopi. Oh, kalau udah dienakin itu kopi, akan ada mujinya ke Allah. Ketika kita makan makanan apapun, harus dirasa enak, alhamdulillah. Tuh. Jadi jangan pernah mengeluh untuk makan dan minum. Kenapa? Karena kita ingin mencari keridhaan Allah. Allah ridho kepada seorang hamba apabila dia makan makanan kemudian dia memuji Allah, dia minum minuman, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ternyata amalan untuk mendapatkan keridhaan Allah enggak rumit.
Jadi jadilah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kemarin kita bahas adalah Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubatnya 24 jam. Allah buka pintu taubat di malam hari agar orang yang siang hari berbuat dosa bertaubat. Allah buka pintu taubat di siang hari agar orang yang berbuat dosa di malam hari bisa bertobat pada siang hari. Artinya apa? Enggak pakai tutup tokonya. Toko untuk taubat itu enggak pakai tutup. Kapan tutupnya? Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit di sebelah barat. Bagaimana ini matahari terbit di sebelah barat? Satu hari dia bakal datang. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, bagaimana proses matahari itu terbit di sebelah barat? Maka matahari itu nanti terbitnya di sebelah barat. Kemudian dia naik tuh sampai pada istiwa pertengahan, dia balik lagi. Besoknya normal lagi. Bukan terbit matahari besok barat lagi. Itu hanya pertanda bahwa pintu taubat itu ditutup. Matahari terbit di sebelah barat. Jadi kalau dia terbit sebelah barat berarti kan dia muter begitu. Sebelah barat. Nah kalau sebelah barat berarti ntar tenggelamnya sebelah timur. Enggak begitu. Kata Abdullah bin Abbas, terbitnya sebelah barat, tenggelamnya sebelah barat. Kan yang diomongin cuma terbitnya doang sebelah barat, enggak ngomongin tenggelamnya. Karena ngomonginnya itu cuma terbitnya, maka tenggelamnya tetap pada posisi yang sama. Yang beda cuma terbitnya doang itu di sebelah barat. Naik dia sampai istiwa pertengahan, balik lagi dia sehingga tenggelam lagi di sebelah barat. Besoknya sudah balik menjadi normal. Kemudian kita akan bahas sisa 2 hadis daripada tentang rojain, dan ini hadis yang cukup panjang. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Najih Amr bin Abasah As-Sulami radhiyallahu anhu. Qala, ini cerita seorang sahabat Nabi namanya Abu Najih, namanya Amr bin Abasah. Qala, dia bercerita, kuntu dulu wa ana fil jahiliyah, ketika saya berada pada zaman jahiliyah. Kalau zaman jahiliyah berkapan? Zaman Nabi masih di Mekah tuh. Itu zaman jahiliyah. Kalau di Madinah mah udah bukan jahiliyah lagi sudah tuh. Karena udah pinter. Kalau di Mekah itu jahiliyah. Kuntu, dulu saya, wa ana fil jahiliyah, dan aku pada masa jahiliyah, adzunnu anna an-nasa ala dhalalah. Dia nih fitrahnya nyala. Siapa? Amr bin Abasah. Itu orang Mekah yang nindas, yang miskin, perzinahan, perampasan, luar biasa. Yang kaya itu nindas yang remah. Dia kata dulu pada zaman jahiliyah, manusia ini ala dhalalah, orang ini sesat nih Pak. Artinya dia menyangka bahwa ini salah, ini nggak kapan. Berarti fitrahnya nyala nggak? Fitrahnya nyala nih orang. Saya merasa bahwa manusia itu sesat gitu. Wa annahum laysu ala syai', dan mereka melakukan hal itu tidak punya dasar sama sekali, kagak ada pedomannya. Kalau orang kagak ada pedomannya kan serampangan. Model kagak ada pedoman begitu. Kalau orang sekolah aneh, ada anak yang masuk jam 7 disetrap, yang masuk jam 8 kagak. Ntar yang jam 7 disetrap, kadang-kadang berantakan, kagak ada.
Kan kalau gitu masuk pintu sekolah jam 7 tepat, nggak masuk jam 7 kurang, jam 7 lewat 5 menit tutup. Jadi kalau begitu itu ada aturannya, berarti ada aturan yang diikutin. Mereka tidak berdasar, apa yang mereka kerjakan itu serampangan, kagak ada dasarnya. Ini siapa? Amr bin Abbasah. Jadi ada orang begitu ya, ini nggak bener nih, penindasan di mana-mana, kagak ada keadilan, kagak pokoknya semeraut. Ini annahum laisu ala syai', mereka ini tidak berdasar sama sekali atas sesuatu. Nggak ada peraturan yang ada. Kalau kita kan nih melanggar peraturan, kalau begini melanggar peraturan. Wahum ya'buduna al-authan, dan mereka menyembah berhala. Dia nih orang nyembah berhala, ini kagak bener ini. Berhala dia yang bikin, dia sembah. Ini al-dolalah nih nggak benar tuh. Ya'buduna al-authan. Ini cerita Amr bin Abbasah dulu pada zaman jahiliyah. Dia udah melihat ini, saya menyangka ini orang dalam keadaan sesat, kagak punya dasar sama sekali, dan mereka menyembah berhala. Fasami'tu birrajulin bimakkata yukhbiru akhbara. Terus saya dengar berita di Makkah ada seorang yang membawa berita. Di Makkah, siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata dia nih, sami'tu, aku mendengar birrajulin, ada seseorang laki-laki bimakkata di Makkah. Yang mana orang itu yukhbiru akhbaran, membawa berita. Itu yang wahyu dari Allah itu. Faqatu ala rahilati. Akhirnya apa? Saya naik kendaraan saya. Saya menuju ke Makkah. Ini nampaknya ini orang ini tinggalnya adalah di wilayah-wilayah Makkah. Cuman daerah pedalaman. Kemudian faqadimtu alaih. Terus saya datengin tuh Makkah. Saya datengin tuh orang itu. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan. Ketika di situ Nabi itu enggak ketemu. Karena sembunyi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu masih sembunyi. Jura'a alaihi qaumuhu, kaumnya itu berani, kaumnya itu sembrono, kagak ada apa sopan-sopannya sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jura'a, berani alaihi. Kan kalau ada Nabi Muhammad, seandainya ada Muhammad, udah begitu aja tuh, kaumnya begitu. Nabi sembunyi nih, kaumnya ini ganas sama Nabi, kagak ada sopan-sopannya, Jura' berani banget. Fatalattaftu, akhirnya saya mindik-mindik nyari mana sih dia tuh orang, nyari itu rajulun, seseorang yang yukhbiru akhbaran, yang bawa berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatalattaftu, ini sama nih modelnya kalau surat Kahfi, fal yatalattaf wa la yush'iranna bikum ahada. Mindik-mindik tuh nyari mana sih Muhammad tuh. Hatta dakhaltu alaihi bi Makkah, sampai ketemu dah tuh sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Fakultu lahu, maka aku tanya kepadanya, pada siapa? Pada Nabi. Ma anta, apakah kamu? Qala, kata Nabi, ana nabiyyun, aku adalah seorang nabi. Naba itu berita. Nabi adalah yang membawa berita. Ma anta, qala ana nabiyyun. Qala wa ma nabiyyun, apa itu nabi? Nabi itu apa? Qala arsalanillah, aku adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, ma anta?
Qala ana nabiyyun, aku nabi. Wa ma nabiyyun? Qala arsalalillah. Nabi itu adalah orang yang diutus oleh Allah. Aku diutus oleh Allah. Fakultu, aku tanya lagi, bi ayyi syai'in arsalaka? Dengan apa kau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, Nabi menjawab, arsalani bisilatil arham. Saya diutus, ingat, saya diutus oleh Allah membawa risalah apa? Nyambungin tali silaturahim. Lihat tuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi diutus untuk nyambungin tali silaturahim, bukan untuk mutusin. Bawa ajaran buat nyambungin silaturahim, bukan buat mutusin. Nah, kita jadi pemimpin orang diaur-aur pada putus silaturahim, beda bendera doang, beda kaos doang. Kok jadi berantem? Beda masjid doang jadi berantem. Nah, ini pemimpin yang enggak benar. Pemimpin yang benar adalah arsalani bisilatil arham. Saya diutus untuk nyambungin tali silaturahim tuh. Apalagi wa kasril authan. Saya diutus untuk menghancurkan berhala-berhala. Tadi dia bilang tuh, waktu di awal, saya lihat ini orang nggak bener nih, melakukan sesuatu itu nggak ada dasarnya. Mereka nyembah berhala. Tuh, ini keyakinannya Amr bin Abasa. Maka ketika Nabi katakan bahwa saya diutus untuk menghancurkan berhala, pas dah tuh. Pas tuh. Emang gua nggak demen juga, kagak bener tuh. Orang bikin patung terus disembah. Kan yang kita sembah alladzi khalaqakum, yang disembah yang ciptain, bukan yang diciptain. Kemudian dia tanya lagi, kemudian lanjutnya, bima arsalaka, bi ayyi syai'in arsalaka? Bi silatil arham wa kasr authan, ngancurin berhala. Wa ayyu wahidallahu la yushraku bihi syai'un, untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ciptakan langit? Allah. Yang ciptakan bumi? Allah. Yang nurunin hujan? Allah. Yang ngasih makan? Allah. Yang ngasih keamanan? Allah. Yang ngasih udara? Allah. Yang ngasih kita anak? Allah. Yang kasih kenikmatan buat kita? Allah. Semua wahid. Tahu? Tauhid. Siapa yang nyembuhin kamu? Dokter. Syirik. Siapa yang nyembuhin kamu? Dukun. Syirik. Siapa yang ngasih makan kamu? Allah. Yang ngasih minum? Allah. Yang ngasih tidur? Allah. Yang ngasih melek? Allah. Yang hidupin? Allah. Yang matiin? Allah. Itu tahu? Tauhid. Siapa yang majuin ente dagang? Pak Haji Ano. Syirik. Yang majuin Allah. Yang hancurin? Allah. Itu tahu? Tuh. Saya diutus untuk supaya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak disekutukan dengan sesuatu. Nanya lagi dia. Nanyalah. Qultu faman ma'aka ala hadza? Siapa aja orang yang udah ngikut kamu gitu. Qala hurrun wa 'abdun. Orang merdeka sama orang budak. Yang merdeka dan yang budak. Kemudian latar diceritakan wa ma'hu, pada yauma idzin, pada saat itu yang bersama Nabi adalah Abu Bakar sama Bilal. Abu Bakar wa Bilal bin Rabah radhiyallahu anhuma. Abu Bakar hurrun, abdulnya siapa? Bilal bin Rabah. Berarti yang ikut saat itu masih dikit. Man ma'ak? Siapa aja yang bersama engkau? Qala hurrun wa abdun. Orang yang merdeka dan seorang budak. Saat itu yang bersama Nabi adalah Abu Bakar wa Bilal. Fakultu, kemudian aku berkata, inni muttabi'uka, sungguh saya ikutin kau. Saya ikutin kau. Tuh lihatin, Amr bin Abasah langsung saya ikut gitu.
Qala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka lan tastati'a dzalika yaumaka hadza. Kau enggak bisa, lan tastati'a, kau enggak bakal bisa ikut saya sekarang, kata Nabi. Nah, kok ada begitu? Orang mau ikut Nabi, Nabi kata enggak bisa sekarang, pada hari ini. Tuh. Ala tara hali, kau tidak lihat keadaan saya, wahala annas, dan keadaan manusia. Bagaimana hubungan saya sama orang? Waduh, genting, panas. Kau bakal ditindas, kau bakal diseksa, kau dicelak, maki, lu gak bakal kuat dah. Tuh. Jadi Amr bin Abbas itu datang nanya Nabi ini, dan jawabannya mukni, mantap, saya ikut engkau. Apa kata Nabi? Lan tastati'a, kau enggak bakal bisa tuh. Kenapa sebabnya? Kau lihat aja tuh urusan hubungan saya dengan kaumku. Nabi aja sembunyi. Yang ikut saya ditindas, yang ikut saya diseksa. Maka jangan sekarang. Pada saat ini kau tidak bisa. Saat ini kau nggak bisa tuh. Karena dia bukan orang Mekah nih. Orang mana tuh. Walakin irja' ila ahlika, pulang kau ke keluargamu. Suruh bang, jangan ikutin gua sekarang ini, karena kau nggak bakal kuat tuh. Karena kondisinya genting. Pulang sekarang ke keluargamu. Fa idza sami'ta bi qad dhahartu fa'tini. Entar kata Nabi, jika kau dengar aku ini udah muncul, udah nongol tuh, Nabi udah tahu bahwa dakwanya ini nanti bakal menang. Nanti kalau saya udah muncul, kau baru datengin saya. Kalau udah punya kekuatan, baru datengin saya. Kemudian lantas setelah itu, qala fa dhahabtu ila ahli, kata dia, saya pulang ke rumah keluargaku. Kemudian lantas wa qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa kuntu fi ahli. Ketika saya di keluarga saya tuh, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang ke Madinah, berarti hijrah ke Madinah. Faja'altu atakhabbar al-akhbar wa as'alun nas hina qadima al-Madinah. Karena Rasul ke Madinah, saya datang ke Mekah. Mekah. Atakhabbar al-akhbar, nyari berita tentang seorang yang berangkat ke Madinah ini. Ditanyain as'alun nas, nanya orang. Hina qadimal Madinah, hatta qadiman nafarun min ahlil Madinah. Nah, ada ahlul Madinah itu lagi datang ke Mekah. Pas banget ini. Kan Nabi udah ke Madinah. Nah, ini ada orang Madinah datang. Dia ditanyain. Ma fa'ala hadzal rajul alladhi qadima al-Madinah? Apa yang dilakukan oleh orang yang datang ke Madinah itu? Faqalu an-nasu ilaihi sira'u. Manusia semuanya bergegas untuk mendekat kepada beliau. Wah, maju dah nih. Karena sama sari'u bisur'ah. Ketika datang dengan cepat mereka menyambut kehadiran orang ini yang datang ke Madinah. Kan perjanjiannya, kalau saya udah muncul nanti baru kau datang padaku. Maka dia tanya, bagaimana beritanya itu di Madinah dia? Udah muncul belum kira-kira? Apa kira-kira juga ditindas juga sembunyi atau khabarul akhbar sampai datang ahlul Madinah ke Makkah? Dia tanya gimana itu orang yang datang ke Madinah keadaannya, apa yang dikerjain? Oh, orang gandrung semuanya sama dia, ikut kepadanya. Sira' wa faqad arada qaumu qatlahu. Padahal kaumnya dia, yaitu yang di Makkah, menghendaki untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kendati pun semua orang mau bunuh Nabi di Makkah, falam yastati'u dzalika, tapi mereka enggak bisa. Dengar begitu, faqadimtul Madinata fadakhaltu alaihi. Kemudian datang ke Madinah. Nabi udah jaya nih, udah muncul di Madinah.
Sesuai perjanjian, kalau saya udah muncul, kau baru datang padaku. Datang tuh dia. Jadi orang ini sebutannya muhajirin apa ansor nih? Begitu. Dia orang Mekah, beriman dari awal tuh. Cuman Nabi kata jangan ikutin saya sekarang. Ntar aja sudah pulang kali. Ntar kalau saya udah maju, baru. Bingung tuh kita. Ini orang muhajirin apa orang ansor? Artinya bahwa kalau muhajirin kan berarti hijrah. Orang yang hijrah udah pasti beriman. Sementara ini dia belum menyatakan keimanan, tapi dia tuh ngikutin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqadimtul Madinah fa dakhaltu alaihi, sampailah dia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, bahasanya nih, datang faqultu, terus aku berkata, ya Rasulullah. Nah, berarti udah beriman. Karena apa? Statementnya, omongannya udah katakan ya Rasulullah. Tuh, udah Rasulullah udah beriman. Orang Quraisy nggak ada yang mau ya Muhammad aja udah. Ibaratnya ya Rasulullah. Ata'rifuni, kau kenal aku? Kata Nabi, qala na'am. Lihatin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ditemui nama Nabi itu ratusan orang, banyak. Tapi ketika ata'rifuni, na'am. Berarti Nabi nggak perlu pak tuh. Antal ladzi laqitani bi Makkah, kau orang yang menemui aku di Makkah. Qala faqultu ya Rasulullah. Tuh. Kalau udah begitu udah beriman tuh ya Rasulullah. Akhbirni amma allamakallahu wa ajhaluhum. Kabarkan kepadaku apa yang Allah ajarkan kepada engkau dan saya nggak tahu. Jadi langsung tuh minta ajarin. Apa yang perlu? Akhbirni anis sholat. Kabarkan saya tentang sholat. Qala sholli sholat subhi. Mulai ngitungnya dari subuh. Sholatlah kamu sholat subuh. Tuk maksur anis sholat. Terus berhenti dari sholat. Habis sholat, jangan sholat lagi udah. Hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit. Hatta tartafiya qaida ramhin, sampai matahari tinggi setinggi tombak. Orang kata setinggi tombak, tombaknya seapa? Tombaknya seapa? Enggak tahu tuh kira-kira berapa hasta tuh. Maka dijelaskan itu satu hasta 40 senti. Tombak pada zaman Nabi itu dikatakan bahwa dia 7 hasta. Kalau 7 hasta. Jadi tombak itu tingginya 280 cm, kira-kira 2,80 meter, hampir mau 3 meter tuh. Jadi batasan kalau kita mau sholat duha, itu ambil tombak dulu, tombak yang begini, yang segini, yang 3 meter kurang 20 cm. Kira-kira itu matahari udah sampai situ, itu baru sholat duha. Jadi aja sholat subuh terus berhenti sampai kapan? Terbit matahari. Tungguin dulu sampai matahari tinggi ala qaida qadri ramhin, sampai setinggi apa? Setinggi ramah. Fa inna tatlu hina tatlu baina qarnay syaitan. Tuh. Karena sesungguhnya ketika terbit jangan sholat dulu. Saat itu di mana matahari terbit di antara dua tanduk setan. Ini tamthil. Emang setan ada tanduknya? Kan begitu kan, setan ada. Ada yang bilang setan ada tanduknya. Kayak kebo gitu. Kan ada tanduknya 2 tuh. Karena jamus begitu tanduknya setan. Ada Dzulqarnain, Alexander the King, Alexander Agung. Alexander disebut Dzulqarnain. Emang Dzulqarnain itu raja yang ada tanduknya. Luar biasa. Ini ilmunya panjang. Ini bukan bahasan kita. Baik. Ma baina qarnay syaitan. Karena orang-orang musyrik, orang-orang kafir
Ini ketika lagi begitu dia biasanya tuh ibadah di situ. Ibadah di situ. Ketika lagi mau maghrib itu, nah itu tuh lagi begitu tuh. Itu mabaina karena syaitan. Jadi sholat subuh terus berhenti sampai kapan? Terbit matahari, tapi tungguin dulu sampai kira-kira tinggi seukuran tombak. Di situ boleh sembahyang apa namanya? Sholat duha. Kenapa kita jangan sholat ketika terbit matahari? Karena ketika itu terbitnya itu antara apa? Dua tanduk setan. Itu permisalan. Wahina idzin yasjudul lal kufar. Ketika itu orang kafir pada sujud. Orang kafir pada sujud ketika itu. Makanya kita demen banget tuh sunrise, sunset tuh. Lihatin tuh. Maka kita sunset. Ini tuh di Bali orang pada sunset, sunrise, lihat matahari tenggelam, matahari terbit, kebiasaan orang kafir di situ. Korea, Jepang, saya udah ketemu tuh. Di Jabal Musa saya naik ke atas. Di Gunung Musa di Sinai saya naik ke atas. Itu di atas yang banyak apa? Orang Korea, orang Jepang. Ketika itu matahari terbit, mereka zikir, luar biasa. Itu perhatiin itu. Saya udah lihat itu. Setiap kali saya ngeliatin terbit matahari, ada zikirannya juga dia. Yasjudul al kufar, orang-orang kafir sedang sujud tuh. Ketika apa? Disitulah di antara dua tanduk setan. Tsumma qsur anis shalah. Kemudian setelah itu tsumma sholli. Nah, zuhur nih. Fa inna sholata masyhuda mahdura. Salat itu disaksikan malaikat, dihadiri malaikat. Hatta yastaghilla dhil, sampai kemudian bayang-bayang tuh. Nah, bayang-bayang itu sepanjang birramhi, sepanjang daripada tongkat. Tsumma qsur anis shalah. Berhenti. Jangan salat lagi. Fa innahu hina idzin tusjadu jahannam. Neraka jahanam itu sedang dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu apa? Tengah hari bolong. Maka waktu istiwa jangan sholat. Ngapa? Allah lagi garang neraka. Maka tengah hari bolong panas gak? Panasnya luar biasa. Fa idza aqbala al-fay'u fasalli. Maka apabila udah goyang dikit, tergelincir, sholatlah di situ. Fa inna sholata masyhuda mahdurah. Salatnya itu sudah ada dan dihadiri. Hatta tusallil asr, terus berjalan sampai salat asar. Tsumma qsur, terus jangan salat lagi. Habis asar jangan salat udah. Hatta taghruba syams, sampai terbenam matahari. Fa inna taghrubu baina qarnay syaitan. Tuh, waktu maghrib, maka ketika tenggelamnya matahari itu di antara dua tanduk setan tuh. Taghrubu baina qarnay syaitan wa hina idzin yasjudul hal kufar. Begitu juga kalau udah mau maghrib juga tuh lagi mau tenggelam, mulai lagi tuh yang namanya orang-orang yang nyembah berhala itu semuanya nyembah tuh. Makanya saya katakan sunrise. Kemudian setelah qala faqultu ya Rasulullah fal wudu'a, ajarin saya, akhbirni anil wudu', ajarin wudu'. Haditsnya anhu qala ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ahu, tidaklah seseorang di antara kamu yuqarribu, mendekatkan, ngambil air wudu'. Bagaimana? Udah ada, bawa dulu airnya, kemudian ya tamatmat, kumur wa yastansik, kemudian juga masukin air ke hidung, terus habis itu keluarin. Ketika kita itu kumur dan masukin air ke hidung dan kita keluarin, illa kharrat khataya wajhihi wa fihi wa khayashimihi, semua dosa khataya maksudnya dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil kita yang di mulut, dosa kecil kita yang di hidung, rontok semuanya. Tuh. Enak banget kita wudu, dosanya kita tidak hapusin. Ini babur rojaknya di sini. Wudunya kita wudu,
enggak terasa. Dosa mulut, dosa hidung itu terus semuanya rontok, kharrat semuanya. Kharrat khataya wajhi, bahkan dosa wajahnya itu rontok. Wa fihi wa khayashimihi, sampai pun yang ada di dalam hidungnya. Thumma idza ghasala wajhahu kama amarahu Allah illa kharrat khataya wajhihi min atrafi lihiyatihi mal ma'. Tuh. Maka apabila dia membasuh wajahnya, maka semua dosa-dosa yang di muka sampai yang di jenggot pun, sampai terakhir, sampai tetesan terakhir air yang ada di jenggot. Maka sunnahnya wudu jangan diusap, jangan dilap. Kenapa? Karena setiap tetesan itu menjatuhkan dosa. Kalau kita kan habis wudu bawahnya kita usapnya pakai anduk. Padahal itu adalah semua tetesan itu menggugurkan dosa kita. Kemudian thumma yaghsilu yadayhi, terus mencuci, membasuh kedua tangannya ilal mirfaqaini, sampai sikut, illa kharrat khataya yadayhi min anamilihi mal ma'. Tuh. Apabila dia itu membasuh tangannya dari sampai siku, maka semua dosa-dosa tangannya sampai anamil yang ada di jemari-jemarinya itu semua ngikut ma'al ma', ngikut sesuai dengan tetesan air. Dosa-dosanya ngikut dengan tetesan air. Thumma yamsahu ra'sahu, kemudian basuh atau mengusap kepalanya, illa kharrat khataya ra'si min atrafi sya'ri mal ma'. Semua dosa-dosa yang ada di kepala itu keluar rontok semuanya. Dari mana? Dari ujung-ujung rambutnya yang meneteskan air wudunya. Thumma yaghsilu qadamaihi ilal ka'baini, kemudian dia membasuh kedua kakinya sampai kapan? Sampai mana? Sampai dua mata kaki. Illa kharrat khataya rijlaihi min anamilihi mal ma'. Semua dosa-dosa kaki itu rontok sampai di jari-jarinya tuh. Fa in huwa qama fa shalla fa hamidallahu wa athna alaihi wa majjadahu billadzi huwa lahu ahlun. Tuh. Maka apabila dia sudah salat, sudah selesai salat. Fa idza huwa qama, jika dia sudah salat, tuh, qama fa shalla, selesai salat, fa hamidallah alhamdulillah. Maka ada orang selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau kita akan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, astagfirullahaladzim, benar nggak? Benar. Ya. Jadi alhamdulillah sini nih. Tapi kadang-kadang ada lapis alhamdulillah, astagfirullahaladzim, fahamidallah, wa athna li Allah, alhamdulillah, yang kuatin saya bisa yang kasih taufik saya bisa sholat. Wa majjadahu billadzi huwa lahu ahlun, dan dipuji Allah, maka dibawa zikir, zikir tuh. Wa farraga qalbahu lillahi ta'ala. Tuh, kalau kita mau sholat, kosongin tuh hati kita dari urusan dunia apa aja, dagang, bini, anak, toko, apa aja. Farragha qalbahu lillah, hatinya hanya untuk Allah. Kita begitu nggak kira-kira? Allah, masih urusan masih banyak. Farragh qalbak min dunia, semua keluarin, kosongin hati kamu hanya untuk Allah. Illan surafa min khati'atihi kayati yauma waladhu ummuhu. Jadi kalau sholatnya itu kemudian dia sholat, dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dikosongin hatinya hanya untuk Allah, maka selesai sholatnya itu semua dosa-dosanya dihapusin, kayaumin, seperti hari waladathu ummuhu, seperti dia baru terlahir dari perut ibunya. Ini hadis benar apa kagak? Nih hadis benar apa kagak? Fa haddatsa Amr bin Abasa. Amr bin Abasa ini ngeriwayatkan hadis kepada Abu Umamah, sahibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Umamah sahabat Rasulullah. Ketika disampaikan kepada Abu Umamah, faqala lahu Abu Umamah, ya Amr bin Abasa,
unzur ma taqul fi maqamin wahid yu'ta hadzal rajul. Hadisnya panjang banget, panjang. Kemudian atas ini dipertanyakan oleh Abu Umamah, yang bener aja, ente lihat tuh apa yang ente katakan. Apa iya orang kayak ente dikasih hadis segini panjangnya dalam satu makom, dalam satu tempat? Dipertanyakan oleh Abu Umamah. Faqala Amr bin Abi Sa'd, ya Aba Umamah, sahabat Nabi ini, laqad kabarat sinni, umur saya udah tua, waraqqa azmi, tulang saya udah rapuh, waqtaraba ajali, ajal saya udah dekat, wa ma bi hajatun an akdziba 'ala Allah, saya enggak punya hajat, saya kagak punya kebutuhan untuk mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ditanya, coba lihat bener gak tuh, masa orang kayak ente dikasih hadis segitu, fi maqamin dalam satu wudu juga, sholat juga, tentang masalah ampunan dosa juga. Biasanya orang kalau baru-baru dikasih hadis pendek-pendek begitu, apa benarnya, latak dop begitu. Nah, ini panjang gitu. Apa iya, lihat bener nggak gitu? Apa kata dia? Saya udah tua, tulang saya sudah rentak, kemudian ajal saya udah dekat, saya nggak punya hajat untuk mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wala ala Rasulullah, dan juga saya tidak punya hajat untuk mendustakan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikasih alasan, laulam asma'hum min Rasulillah illa marra aw marrataini aw thalathan aw arba'an aw khamsan aw sab'an, hampir 7 kali. Seandainya saya ini dengar hadis Rasulullah itu nggak lain kecuali sekali atau 2 kali atau 3 kali atau 4 kali apa 5 kali apa 6 kali apa 7 kali, dihitung sampai 7. Kalau saya nih dengar hadis Rasul itu cuman sekali, 2 kali, 3 kali sampai 7 kali doang, saya nggak bakal ngomongin nih. Tapi saya udah sering dengerin hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh. Walakinni sami'tuhu aktsar min dzalik, akan tetapi saya mendengar lebih dari itu 7 kali. Masa saya nyampein ini hadis dipertanyakan. Kira-kira itu yang dijelaskan dari hadis ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat buat kita sama-sama, amin ya rabbal alamin. Wa afwan ya karim wa afwan ya rahim, lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.